Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ramadika, NPM 193510-120, kelas 5B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi pembuatan tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Rizky Fadilah, yang mengampu mata kuliah dasar pemrograman mobile dan tentang materi tentang React Native. Untuk itu saya akan menjelaskan materi tentang React Native. Apa itu React Native? React Native adalah framework yang digunakan untuk membuat mobile apps di dua sistem sekaligus, yaitu Android dan iOS. Itulah React Native disebut juga dengan cross-platform network, karena kita bisa membuat aplikasi yang bisa digunakan di berbagai platform, seperti di Android dan iOS. Dalam membuat sebuah aplikasi, kita perlu belajar bahasa pemrograman yang spesifik atau khusus, yang disebut juga dengan native, untuk platform tersebut. Hal ini dikarenakan karena setiap sistem operasi memiliki bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Untuk membuat aplikasi di Android, kita perlu belajar bahasa pemrograman Java. Sementara untuk membuat aplikasi di iOS, kita perlu belajar bahasa pemrograman Objective-C atau Swift. Namun dengan menggunakan React Native sebagai framework, kita tidak perlu lagi melakukan hal spesifik tersebut. Alih-alih menggunakan Java atau Objective-C maupun Swift, kita hanya butuh belajar bahasa pemrograman JavaScript untuk bisa membuat aplikasi dengan menggunakan platform ini. JavaScript sendiri biasanya digunakan oleh para developer dalam membuat website. Jadi, dengan menggunakan platform ini, kita hanya perlu membuat satu aplikasi. Kita tidak perlu lagi membuat banyak versi aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi yang ada. Dengan kata lain, React Native adalah framework mobile apps development yang memungkinkan pengembangan aplikasi secara multiplatform, yaitu Android dan iOS. Sederhananya, React Native adalah framework yang memungkinkan developer membuat aplikasi untuk berbagai platform dengan menggunakan basis kode yang sama. Fitur-fitur dari React Native itu terbagi tiga, yaitu ada React.js, Native, dan Platform. Untuk React.js, apa itu React.js? React.js adalah sebuah pustaka library atau JavaScript yang bersifat open source untuk membangun user interface yang dibuat oleh Facebook. React.js hanya mengurusi sebuah hal yang berkaitan dengan tampilan dan logika sekitarnya. React.js dapat didesain tampilannya sederhana untuk setiap level dalam aplikasi, sehingga dapat digunakan untuk membuat dan mengembangkan pembuatan aplikasi berbasis web. Popularitasnya dapat diukur oleh aplikasi-aplikasi yang menggunakannya, seperti Facebook, WhatsApp, Netflix, Instagram, Airbnb, American Express, Dropbox, eBay, dan ratusan penyedia jasa pembuatan aplikasi web yang memanfaatkan kemampuan React.js. Sementara itu Native ini berfungsi untuk menghandle komponen-komponen dari masing-masing platform tersebut. Dan platform yaitu adalah yang sudah terintegrasi dengan Android dan iOS. Mungkin untuk kedepannya bisa saja platform ini dapat terintegrasi dengan React Native juga. Bagaimana cara kerja React Native? React Native bekerja dengan menanamkan file JavaScript yang sudah dibundle dalam aplikasi dan menjalankannya secara lokal dari aplikasi yang kita buat. React Native sering dianggap sebagai game changer yang memungkinkan untuk menjalankan kode JavaScript di dalam mobile environment. Kekuatan utamanya adalah bahwa ia tidak bergantung pada tampilan web seperti pesaing lainnya seperti PhoneGap, Ionic, dan Cordova. Dalam prosesnya, React Native menggunakan fitur yang dinamakan bridging. Bridging itu sendiri layaknya perantara yang menghubungkan smartphone atau mobile device lainnya dengan JavaScript. React Native itu dikatakan native karena JavaScript kode kita memanggil native code yang ada di OS smartphone. Jadi ketika user menggunakan React Native button, yang terjadi adalah React Native button tersebut memanggil native button pada smartphone-nya. Selain bridging, React Native memiliki arsitektur tersendiri dalam proses membangun aplikasi. Sama halnya pada pembuatan website yang memanggil HTML beserta JavaScript. Namun bedanya, pada React Native bukan HTML yang dipanggil, melainkan React. Komponen React Native itu ada Android, iOS, dan platform lainnya. Pengembangan React Native sendiri tertuju pada Node.js, GIF, Android Studio, dan text editor. Untuk membuat projectnya, ya pada seperti tampilan ini. Untuk pertamanya kita setelah mengetahui apa itu React Native, kita secara arsitektur alangkah baiknya jika kita langsung praktikkan menggunakan React Native. Tapi pada contoh ini kita akan membuat program yang simpel saja. Pertama, buka text editor favorit yang kita ingin gunakan dengan nama greeting yang isinya hanya berupa tampilan hai.
Jika kita ingin mengubah pesan teks yang menjadi halo atau yang lainnya, kita dapat mengubahnya dengan membuka editor Anda dan mengubah teksnya saja pada bagian text style. Setelah kita inputkan codingannya, akan ada untuk di tampilan iOS-nya akan muncul seperti tampilan ini, yaitu muncul dengan kata hi. React Native akan memastikan bahwa kode berfungsi baik pada iOS dan Android. Hal ini yang menjadi salah satu alasan utama mengapa React Native sangat banyak penggunanya. Untuk tampilan Android sendiri seperti ini. Tapi yang lebih menarik lagi, dalam menu device developer kita bisa memilih opsi Devbook JS Remotely. Opsinya akan membuka secara otomatis Google Chrome dan menjalankan JavaScript pada browser tersebut. React Native akan mengatur soket web connection antara perangkat dan browser. Dengan demikian, hal itu akan memungkinkan kita untuk menggunakan developer console pada Google Chrome sehingga proses debugging mudah, terutama jika kita berasal dari latar belakang seorang pengembang website. Tunggu, untuk fiturnya tadi basic komponen React Native tersendiri terbagi dari view, image, text input, scroll view, dan style sheet. Kelebihan menggunakan React Native, yang pertama itu adalah efisiensi waktu. Desain dan tata letak terasa jauh lebih produktif jika kita dapat cepat memvisualisasikan apa yang kita buat. Untuk tujuan itu, React Native memiliki fitur hebat yang disebut dengan hot reloading. Ini memungkinkan perubahan yang dibuat dengan kode untuk segera berlaku ke varian aplikasi iOS dan Android. Fitur unik lainnya yang dapat memangkas waktu kita pada React Native adalah Watchman, layanan menonton file yang mendeteksi ketika Anda membuat perubahan pada basis kode tertentu. Yang kedua itu komunitas open source yang besar. React Native memiliki banyak peminat yang dari React Native tampaknya menikmati yang terbagi dari kedua dunia. Sifat open source dari React Native membantu menarik banyak kontributor yang bersemangat tentang software open source. Sebagai pencipta asli React Native yaitu Facebook juga tetap berkomitmen untuk kesuksesan kerangka kerja React Native yang merupakan tanda positif untuk pengembangan di masa depan. Facebook telah menggunakan React Native untuk membangun produk marketplace yang populer serta fitur-fitur terbaru seperti privacy, shortcut, dan crisis responsive. Kelebihannya yang ketiga yaitu menawarkan user interface yang simpel. React Native juga menawarkan user interface yang disederhanakan untuk pengguna seluler. Itulah sebabnya mengapa React Native lebih dikenal sebagai library JavaScript dan open source melainkan sebagai framework. Jika kita telah mengembangkan aplikasi yang ideal, penting untuk membuat urutannya dengan benar, dan React Native hanyalah pilihan optimal untuk mendapatkannya. React Native menawarkan desain UI yang lebih responsif dan mengurangi waktu pembukaan aplikasi juga. Oke, sekian. Satu lagi yaitu hemat biaya. Sebagai framework berbasis open source, Native gratis untuk semua proyek, baik secara pribadi maupun komersial. Selain itu, jika kita berencana untuk merilis aplikasi Android dan iOS menggunakan React Native, kita dapat memotong biaya pengembangan kita hampir setengahnya dengan menyelamatkan tim kita dan keharusan menerapkan setiap fitur untuk kedua platform secara mandiri. Dan terakhir yaitu aplikasi yang dibuat lebih stabil. React Native menawarkan salah satu fitur bermanfaat yang menyederhanakan proses data binding, menyebabkan aplikasi kita menjadi lebih stabil dan performanya meningkat. Elemen chill pada React Native juga tidak memiliki pengaruh pada data parent. React Native hanya memungkinkan pembaruan komponen yang diizinkan saja. Oke, itu saja presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.